Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada kesempatan kali ini para pemirsa, para peserta ini ya mata kuliah intervensi kelompok dan komunitas, saya akan menjelaskan ya mengenai tahapan implementasi program intervensi komunitas gitu ya. Nah, dalam pelaksanaan atau implementasi program dari intervensi komunitas itu, nah kita harus memperhatikan beberapa hal gitu ya dalam pelaksanaannya, dan ada beberapa hal yang kita harus persiapkan gitu ya. Nah, oleh karena itu pada kesempatan ini saya akan fokus menjelaskan mengenai persiapan dalam implementasi program intervensi komunitas. Nah, persiapan yang harus dilakukan di dalam implementasi dari program intervensi komunitas itu secara umum dapat dibagi menjadi dua berdasarkan levelnya ini ya. Jadi pembagian hal-hal yang perlu dipersiapkan nanti didasarkan pada apa? Didasarkan pada level ya, level ekologis dari intervensi komunitas. Kan sebelumnya secara umum sudah saya sampaikan bahwasannya level intervensi komunitas itu ada 4 itu ya, walaupun ada juga tambah 1 gitu ya. Yaitu pertama level individu. Ini kalau 5 ya. Tadi dimulai dari level individu. Nah, sedangkan kalau 4 itu dimulai dari level apa? Kelompok atau grup ya. Kemudian selanjutnya kelompok level organisasi gitu ya. Kemudian selanjutnya level komunitas, kemudian selanjutnya yang terakhir yang paling atas adalah level level kebijakan atau policy gitu ya. Tuh. Nah, eh, kalau kita mendasarkan pada 4 pembagian itu mulai dari kelompok, organisasi, komunitas, dan kebijakan gitu ya. Nah, ini secara umum tahap persiapan yang harus dilakukan itu bisa dibagi menjadi dua level gitu ya. Pertama adalah tahapan pelaksanaan yang harus dipersiapkan ya, yaitu untuk level kelompok dan organisasi, dan nanti juga yang kedua adalah persiapan tahapan pelaksanaan yang harus disiapkan ya untuk level level komunitas dan kebijakan. Nah, untuk level yang kelompok dan organisasi, nah ada beberapa hal ini ya yang harus dipersiapkan. Pertama, kita harus menentukan dulu isi, waktu, dan juga logistik dari intervensi yang akan kita lakukan gitu ya. Nah, isi, waktu, dan logistik maksudnya apa? Ya konten materinya, konten materi dari program intervensi kita. Konten materinya seperti apa itu harus benar-benar spesifik, jelas gitu ya. Kemudian waktunya juga harus benar-benar spesifik, jelas gitu ya. Terus kemudian dari segi logistiknya maksudnya apa? Ya sumber dayanya gitu ya, SDM-nya. Terus kemudian misalnya peralatannya, perlengkapannya, ya itu harus benar-benar jelas gitu ya. Sehingga tujuannya apa? Untuk memperjelas ketiganya ini, tujuannya adalah agar materinya itu nanti ketika disampaikan itu benar-benar disampaikan dengan cara yang sama gitu ya. Jadi setiap kali menyampaikan, misalnya kita sampaikan pada eh, beberapa kelompok misalnya gitu ya, beberapa kelompok yang mereka karakteristiknya sama gitu ya. Nah, itu harusnya penyampaian materinya kan harusnya benar-benar dengan cara yang sama, dengan pola yang sama gitu ya. Baik dari segi isi, waktu maupun logistiknya kan gitu ya. Nah, berarti ya untuk mencapai itu perlu ditentukan sejak awal gitu ya, benar-benar kontennya, waktunya, dan logistiknya harus benar-benar sama, standarnya lah. Ibaratnya kita harus menentukan standar yang sama mengenai isi, waktu, dan logistiknya, sehingga nanti dalam penyampaian itu benar-benar ketika disampaikan pada kelompok yang berbeda, yang memang karakteristiknya sama, ya itu benar-benar menghasilkan hal yang sama gitu ya. Dan penyampaian juga dengan cara yang sama kan itu. Kemudian kita juga perlu mempersiapkan gitu, mempersiapkan dan melatih staff ini maksudnya ya SDM-nya ya, SDM yang akan melaksanakan intervensi gitu ya. Harus benar-benar dipersiapkan, dilatih dengan baik, di briefing dengan baik
Mereka harus mempunyai pemahaman gitu ya. Harapannya kan itu. Nah, tujuannya itu mereka agar bisa memiliki pemahaman yang benar-benar baik ya mengenai filosofi intervensi ini gitu kan ya. Kenapa intervensi ini muncul dan tujuannya apa, konsepnya seperti apa, sehingga mereka nanti ketika melaksanakan juga mengikuti rancangan logistiknya, mengikuti ya termasuk isi waktunya itu semuanya diikuti dengan cara yang sama, dan penyampaian materinya juga nantinya sama gitu ya kepada para peserta gitu ya. Jadi ya standar, jadi SDM-nya juga memiliki standar yang sama gitu lah, sesuai dengan konsep awalnya gitu ya. Kemudian yang ketiga yaitu kita harus mengembangkan rencana rekrutmen pesertanya itu seperti apa gitu ya. Harus dipersiapkan dengan matang. Kita mau merekrut pesertanya itu ini siapa saja dengan cara seperti apa gitu ya. Rancangannya harus benar baik gitu ya. Jadi merencanakan cara merekrut pesertanya. Nah, itu juga harus dipersiapkan gitu ya. Mau dengan cara snowball kah, atau mau dengan cara misalnya berdasarkan karakteristiknya kemudian kita minta bantuan dari pihak pengelolanya atau pihak apa istilahnya, tokoh masyarakatnya gitu kah, atau seperti apa gitu ya. Nah, itu harus eh, jelas gitu ya. Nah, ini tapi kalau ini rekrutmen peserta ini nanti ada kaitannya dengan evaluasi ya. Nanti akan kita bahas karena ini kaitannya dengan evaluasi. Dan kaitannya dengan evaluasi yaitu nanti terkait dengan peserta. Misalnya kalau di evaluasi nanti ada istilah ya quasi eksperimental design. Itu kan terkait dengan subjeknya. Subjeknya berarti kan ada kelompok one group atau two group gitu kan ya, pre-test post-testnya. Lah itu nanti terkait dengan rekrutmen peserta gitu ya. Tapi yang jelas di sini kita harus memahami bahwasannya dalam merekrut pesertanya itu harus ditentukan dengan caranya, cara merekrutnya seperti apa, harus jelas gitu ya. Dan harus ilmiah juga ya, nggak asal milih gitu ya. Itu didasarkan pada kriteria tertentu tentunya gitu ya, dengan cara tertentu, kriteria tertentu gitu ya. Itu. Dan ini mencakup tujuan jangka pendek dan jangka panjangnya. Ya kalau kita menentukan memang ada jangka pendek, jangka panjangnya ya terkait dengan intervensi komunitas ini. Nah, kemudian yang keempat yaitu persiapkan dan perhitungkan logistiknya. Ya logistiknya harus diperhitungkan segala macam. Ya tadi sudah dibahas sedikit di yang bagian pertama tadi ya. Jadi dispesifikan, kemudian juga ini lebih dieksplisitkan lagi yaitu harus dipersiapkan dan diperhitungkan logistiknya, kebutuhannya itu apa saja logistiknya. Dari segi biaya, tempat, SDM-nya, perlengkapan itu harus benar-benar diperhitungkan dengan matang, gitu ya. Kemudian yang selanjutnya lagi, yang kelima adalah sebelum kita benar-benar melaksanakan atau mengimplementasikan program intervensi kepada ya peserta itu, kepada subjek kita gitu ya, entah itu pada kelompok atau komunitas atau kebijakan atau ya individunya bahkan misalnya ya. Maka kita harus melakukan yang namanya pilot study gitu ya. Pilot study itu Pak, ya uji coba lah simpelnya itu ya. Uji coba dalam ya skala kecil gitu ya, dalam skala kecil dari yang kita uji coba kan apa? Ya program intervensi kita itu yang mau kita laksanakan, kita uji coba dulu. Ya, ibaratnya kalau alat ukur itu kan harus diuji coba dulu untuk memastikan apa? Validitas dan reliabilitasnya. Nah, sama halnya juga dengan rancangan program intervensi. Itu harus diuji coba dulu untuk memastikan bahwa ini memang sudah tepat gitu ya. Sudah tepat dalam artian ya sudah sesuai dengan tujuannya, kemudian konsepnya, kemudian misalnya bentuk kegiatannya juga sudah sesuai dengan yang diharapkan, ya sudah sesuai dengan tujuannya, goalnya gitu ya, targetnya gitu ya. Jadi perlu dilakukan uji coba dengan atau istilahnya pilot study ya. Itu. Nah, kemudian yang terakhir yaitu kita harus
mempunyai rancangan manajemen datanya nanti akan seperti apa, gitu ya. Baik ya di dalam ya rancangan manajemen data, maksudnya manajemen data di sini adalah apa? Ya metodenya, kemudian instrumennya, ya, kemudian subjeknya, kemudian tahapan-tahapannya untuk pengumpulan dan analisis datanya itu ya. Nah, manajemen data ini terkait dengan apa? Terkait dengan proses untuk evaluasi hasil pilot study-nya nanti, gitu ya. Untuk hasil pilot study-nya nanti dievaluasinya, nah itu kita biar tahu, oh ternyata baik buruknya, gitu. Apa kekurangan kelebihannya misalnya gitu ya, plus minusnya apa, lah itu kan harus ada manajemen data yang baik, gitu. Nggak salah-salah gitu ya. Sehingga evaluasinya benar-benar juga didasarkan pada proses yang benar-benar logis dan ilmiah juga, gitu lah. Baik untuk pilot study maupun untuk nanti pelaksanaan intervensinya nanti. Harus ada manajemen data yang baik. Metodenya harus jelas, instrumennya, subjeknya, tahapannya juga, prosedurnya itu seperti apa, gitu ya. Gitu. Nah ini yang harus benar-benar diperhitungkan, gitu ya. Nah kalau misalnya, kalau untuk evaluasi nih ya, lah ini nanti bisa kita diskusikan lebih jauh di pembahasan berikutnya ya tentang evaluasi ya. Jadi evaluasi yang benar itu yang seperti apa, caranya seperti apa, gitu ya. Kalau yang untuk pilot study ini ya simpelnya ya kita bisa bertanya sih ya, bertanya kepada si peserta pilot study mengenai uh, mulai dari apa ya, mulai dari materinya, terus kemudian penyampaiannya, gitu ya, kemudian mengenai instrumen evaluasinya, gitu ya. Itu kita tanyakan semuanya, semua hal yang terkait dengan program intervensinya itu. Nah, itu kita tanyakan apakah menurut mereka sudah baik atau belum. Misalnya dengan apa? Wawancara, bisa wawancara pada beberapa orang gitu ya. Atau dengan kuesioner tertentu gitu ya, meminta pendapat mereka gitu ya. Nah, itu kalau untuk pilot study, tapi kalau untuk yang apa? Evaluasi implementasinya nanti yang beneran, nah itu ada ketentuan yang lebih ketat ya, sesuai dengan metode penelitian itu ya. Nanti kita bahas di pembahasan berikutnya mengenai evaluasi ya. Nah, kemudian selanjutnya adalah mengenai tahapan pelaksanaan yang harus ya dipersiapkan ya. Tahapan persiapan pelaksanaan yang harus dilakukan untuk level komunitas dan kebijakan dalam intervensi itu ya. Itu. Nah, yang pertama yaitu kita harus benar-benar melakukan review literatur dulu gitu ya. Gitu ya. Karena ini untuk level komunitas dan kebijakan tuh apa ya istilahnya? Ibaratnya ya benar-benar yang kalau untuk komunitas itu harus benar-benar dipersiapkan lah gitu ya, termasuk dari segi keilmiahannya, terutama juga yang kebijakan ini penekanannya juga, terutama untuk kebijakan ini kita harus punya dasar argumen juga yang kuat itu ya, sehingga kita harus benar-benar melakukan review literatur mengenai kebijakan tertentu yang memang menjadi fokus intervensinya ya. Jadi apakah sudah ada misalnya berita-berita sebelumnya mengenai ya persoalan yang menjadi fokus intervensi itu, oh ternyata ini belum pernah diselesaikan misalnya, sehingga ini layak untuk dipermasalahkan dan layak untuk jadikan bahan untuk advokasi kebijakan misalnya gitu ya. Terus kemudian atau bahkan misalnya ada dari literatur sebelumnya, oh ini ada contoh-contoh best practice. Nah, best practice-nya apa? Ya contoh-contoh penerapan kebijakan yang sudah dilakukan sebelumnya di daerah lain oleh komunitas-komunitas lain misalnya itu ya, atau oleh pemerintah-pemerintah yang lain lewat kebijakan yang ada itu gitu ya. Lah itu bisa dijadikan argumen misalnya seperti ini loh contoh best practice kebijakan yang baik gitu ya, yang mendukung perbaikan kesejahteraan psikologis dari komunitas gitu ya. Sehingga itu bisa menjadi bahan argumentasi untuk melakukan advokasi kebijakan gitu ya. Kemudian bisa juga dari hasil-hasil riset sebelumnya yang mendukung gitu ya. Bahwasannya permasalahan ini yang
mengakibatkan menurunnya kesejahteraan psikologis komunitas itu. Nah, penyebab adalah ini. Nah, sehingga untuk menyelesaikan penyebab-penyebab ini, maka perlu adanya kebijakan. Nah, itu kan kita harus perlu juga dukungan dari hasil-hasil sebelumnya sebagai dasar argumentasi ya, sehingga ketika kita melakukan advokasi kebijakan, terutama ini ya, untuk kesejahteraan komunitas itu, lah itu benar-benar punya argumen yang kuat gitu ya. Itu. Jadi itu ya, terutama ini terkait dengan kebijakan gitu ya. Dan sebenarnya kalau untuk level komunitas ya sebenarnya sama ya pasti harus ada dasar yang kemana ya, seperti saya bilang ada landasan teoritis dan empirisnya gitu ya. Tapi yang ada di sini tampilannya adalah terutama terkait dengan kebijakan gitu ya. Kemudian yang kedua itu tentukan tujuan perubahan kebijakan ataupun hukum yang akan diubah. Ya, baik untuk level komunitas kan ya sama ya, ataupun kebijakan juga sama. Jadi kita harus menentukan dulu tujuan perubahan kebijakan atau hukum yang akan diubah. Terutama untuk kebijakan kan kita harus jelas dulu kebijakan apa yang akan diubah, atau bahkan kebijakan apa yang mau diadakan yang kalau memang sebelumnya belum ada gitu ya. Dan target perubahannya seperti apa, tujuannya apa. Dan misalnya kalau ngomong kebijakan misalnya perlu hukum biasanya ya, aturan hukum. Nah, hukum seperti apa gitu kan ya, yang akan diubah atau yang mau diadakan baru gitu ya, misalnya kalau sebelumnya belum ada gitu ya. Kemudian selanjutnya adalah kita harus melakukan identifikasi. Identifikasi apa? Identifikasi terhadap apa ini? Orang-orang yang atau pihak-pihak yang memang punya concern, punya perhatian yang sama mengenai isunya itu, persoalannya itu, mengenai problem yang dialami oleh komunitas itu, punya perhatian yang sama, punya kepedulian yang sama gitu ya. Dan kita harus bekerja sama dengan mereka gitu. Jadi ibaratnya mencari mitra gitu lah, mencari koalisi lah, kolaboratornya gitu ya, partner gitu ya. Mencari aliansi ya, partner untuk beraliansi, bekerja sama gitu ya, membangun koalisi yang besar gitu ya, sehingga punya kekuatan yang lebih besar gitu ya, untuk melakukan advokasi kebijakan terutama ini ya gitu ya. Kalau dalam level komunitas ya kita kalau punya kerjasama dengan orang-orang atau bisa mengajak ya, menarik orang-orang untuk diajak bekerja sama, itu kan akan lebih meringankan misalnya dari segi biaya, dari segi waktu dan tenaga gitu kan ya. Gitu. Itu dan bisa lebih jangka panjang tentunya gitu ya, karena bekerja sama gitu ya, banyak orang bergotong royong gitu ya untuk mengadres atau benar-benar menyasar pada permasalahan itu sehingga bisa terselesaikan gitu ya. Nah, kemudian selanjutnya adalah kita harus mempersiapkan catatan yang rinci mengenai ya pertemuan, kontak-kontak gitu ya, dan juga diskusi-diskusi yang kita lakukan gitu ya, baik terkait dengan uh, intervensi yang di dalam level komunitas atau utamanya yang level kebijakan gitu ya. Ini harus didokumentasikan dan dibuat gitu ya, dokumentasinya itu. Catatan rincinya harus benar-benar jelas gitu ya. Jadi misalnya notulensi misalnya gitu ya. Itu setiap pertemuan, setiap kali diskusi itu harus ada notulensinya. Kemudian dari segi dokumentasinya gitu ya. Ini dokumentasi rapatnya, dokumentasi punya fotonya gitu ya. Terus kemudian ya selain notulensi juga tadi gitu ya. Atau bahkan direkam juga gitu ya, ada rekamannya gitu ya. Kemudian kontak-kontak yang penting yaitu kan dicatat juga, disimpan gitu ya, didokumentasikan. Itu sangat penting gitu ya. Sebagai ya ini catatan perjalanan, nanti refleksinya, kemudian evaluasinya, ini bahannya sangat penting ini gitu ya. Gitu. Kemudian yang terakhir yaitu kalau untuk level kebijakan terutama ini ya, kita ya harus bisa membuat dan menyampaikan proposal perubahannya seperti apa, konsepnya gitu ya. Proposal perubahan maksudnya konsepnya, konsep perubahan yang diinginkan seperti apa, dan harus menurut konsepnya itu bagus gitu ya. Itu.
Dan itu nantinya disampaikan kepada badan perencanaan daerah misalnya gitu, atau badan pemerintah pusat misalnya kalau memang pusat ya. Kemudian badan legislatifnya gitu ya. Jadi badan eksekutif, badan perencanaan itu maksudnya badan eksekutifnya gitu di level pemerintah eksekutifnya. Kalau badan legislatif kan berarti ke ya DPR-nya gitu misalnya. Atau kepada badan pemerintahan yang lainnya yang sesuai, yang selaras itu yang memang punya kewenangan dan berkaitan dengan perubahan kebijakan yang diinginkan itu gitu ya. Ini terutama untuk level kebijakan ini ya. Itu harus benar-benar disiapkan dan juga disampaikan kepada pihak-pihak yang terkait itu ya. Oke, itu eh, yang bisa saya sampaikan. Jadi ada persiapan-persiapan yang harus benar-benar diselenggarakan ya, sehingga nantinya implementasi kegiatan dari program intervensi itu benar-benar bisa terlaksana dengan baik sesuai dengan perencanaannya gitu ya. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.